Lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makamnya berada di Makassar. Di Ponorogo adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Dari seorang garwa ampean atau selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati, yaitu seorang garwa ampean atau istri non permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ontowiro. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Diponegoro menolak keinginan ayahnya Sultan Hamengkubuwono III untuk mengangkatnya menjadi raja. Ia menolak mengingat ibunya bukanlah permaisuri. Diponegoro mempunyai 3 orang istri, yaitu Bendara Raden Ayu Antawirya, Raden Ayu Ratnanisi, dan Raden Ayu Ratnaningrum. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegarejo, tempat tinggal yang buik putrinya, permaisuri dari Hamengkubuwono pertama, Ratu Ageng Tegarejo, daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Hamengkubuwono V tahun 1822, di mana Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Pati Nurejo bersama Residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujui Diponegoro. Riwayat perjuangan Diponegoro. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda masang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegarejo. Saat itu beliau yang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Pangeran Bumi, pamannya Diponegoro menyingkir dari Tegarejo dan membuat markas di sebuah goa yang bernama Goa Selaro. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabir, perlawanan yang mengenali kaum kafir. Semangat perang sabir yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama Surakarta, Kiai Maja, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Goa Selaro. Selama perang ini, kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 2 pelita galben. Berbagai cara terus dilakukan Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50.000 galben akan diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Sampai akhirnya Diponegoro ditangkap pada tahun 1830. Penangkapan dan pengasingan 16 Februari 1830 Diponegoro dan Kuala Kering bertemu di Makaman Bagalung. 28 Maret 1830 Diponegoro menemui Jenderal de Kock di Magelang. De Kock memaksa mengadakan perundingan dan bersat Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro, tetapi Belanda dalam menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke gedung Kearsidenan Semarang dan langsung ke Batavia menggunakan kapal Pollux pada tanggal 5 April. 11 April 1830 sampai di Batavia dan ditawan Tarus. 30 April 1830 keputusan pun keluar. Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnanisi, Temenggung Dipesan istri serta para pengikutnya seperti Marcelo Soro, Banteng Weret, dan Nyai Sutaruno akan dibuang ke Manado. Tanggal 3 Mei 1830 Diponegoro dan rombongan diberangkatkan di kapal Pollux ke Manado dan ditawan di Benteng Amsterdam. 1834 dipindahkan ke Benteng Amsterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanggal 8 Januari 1835
Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar. Setidaknya Pangeran Diponegoro mempunyai 17 putra dan 5 orang putri, dan semuanya kini hidup tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Demikianlah biografi Pangeran Diponegoro.